wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Di video kali ini, kita akan belajar tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Tahukah kamu pekerjaan seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur di dalam dongeng yaitu terdapat tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral atau amanat. Umumnya, dongeng diceritakan secara lisan dan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dongeng. Ayo, kita amati dongeng berikut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan Yu. Ikan Yu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi sungai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan Yu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan Yu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan Yu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan Yu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan Yu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Setelah kalian mengamati dongeng, mari coba kita temukan unsur-unsur cerita pada cerita tupai dan ikan gabus. Kira-kira bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Ayo kita mencoba memberikan pendapat tentang cerita tersebut. Kalian dapat memberikan pendapat seperti cerita tersebut sangat menarik. Kita dapat mencontoh sikap saling tolong-menolong dari persahabatan tupai dan ikan gabus. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu bagaimana pekerjaan pengrajin kayu. Nah, pada gambar berikut adalah proses pembuatan kayu menjadi meja atau kursi. Tebang dan kemudian diangkut, disalurkan ke kota-kota serta diantar
dibuat dan diproduksi menjadi berbagai bahan perabot. Kemudian oleh pengrajin kayu akan dijual di toko mebel yang nantinya akan dibeli oleh pembeli atau konsumen. Jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu adalah tukang potong kayu, supir, pengrajin kayu, dan penjual perabot di toko mebel. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Nah, dahulu hutan Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang karena sering terjadi kebakaran hutan. Coba kita amati peta di bawah ini. Pada tahun 1950 sampai peta pada tahun 2020. Warna hijau pada peta menunjukkan adanya pohon, sedangkan warna putih menunjukkan pohon tersebut sudah gundul. Semakin tahun, pohon-pohon yang ada di hutan Kalimantan semakin sedikit. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Salah satunya kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kita juga dapat mengurangi penggunaan kertas dan juga tisu karena bahan baku tisu adalah kayu atau pohon. Kita juga dapat mengurangi tidak membuang sampah sembarangan di dalam hutan.